Recently, I planned and set in motion events to execute the perfect bank robbery. Everybody get down on the floor now! Why? Because I can. You're the hostage negotiator. That's right, Detective Frazier. This is Detective Mitchell. What do you got? Put on one of these suits. What's up y'all, welcome back to Freedom Club. So di video kali ini gua mau membahas alur cerita Inside Man yang liris pada tahun 2006. So check it out. Pay strict attention to what I say. Seorang pria bernama Dalton Russell duduk di dalam sebuah sel dan menceritakan bagaimana dia telah melakukan perampokan yang sempurna. Dan ini ceritanya. Nah, di New York, sekelompok perampok bertopeng berpakaian seperti tukang cat dan menggunakan varian nama Steve sebagai alias menguasai Bank Manhattan Trust dan menyandra para pengunjung dan juga karyawan. Mereka kemudian membagi sandera menjadi beberapa kelompok dan menahan mereka di ruangan yang berbeda. Mereka juga memaksa para sandera untuk mengenakan pakaian tukang cat yang sama dengan milik para perampok. Nah, para perampok menggigit sandera di antara berbagai ruangan dan sekali memasuki diri mereka sendiri secara diam-diam ke kelompok para sandera, untuk membuat para sandera yang asli bingung akan siapa perampok yang sebenarnya. Salah satu perampok kemudian membutakan CCTV bank dengan lampu infrared. Seorang polisi diberitahu kalau ada asap datang dari bank, dan polisi tersebut pun langsung melapor. Gak lama kemudian, polisi mengepung bank dan detektif Kate Frazier dan Bill Mitchell bertanggung jawab atas kasus perampokan tersebut. Kapten polisi yang bernama Darius juga ikut menyelidiki kasus tersebut. Nah, Russell, pemimpin perampok, meminta sebuah pesawat dan 2 bus untuk mereka kabur. Mereka juga meminta makanan buat 50 sandera, dan polisi pun memberi mereka pizza yang kotaknya dipasang akan alat pendengar rahasia. Para perampok mengetahui tentang alat pendengar, jadi mereka menyetel rekaman suara dengan bahasa yang tidak para polisi mengerti. Frazier dan timnya kebingungan memahami bahasa apa yang mereka dengar, sampai akhirnya Frazier memanggil seorang pekerja dari kerumunan yang memahami kalau itu adalah bahasa Albania. Mereka kemudian mengetahui kalau rekaman tersebut merupakan pidato dari Presiden Albania, Everhausen, yang sudah meninggal. Di sisi lain, ketika Arthur Case, ketua dewan direksi dari pendiri bank tersebut, mengetahui perampokan yang terjadi, dia menyewa pengacara yang sering memecahkan banyak kasus bernama Madeleine White. Arthur berkata kepada White kalau ada sebuah kotak deposit nomor 392 di banknya yang isinya sangat berharga, sehingga si Arthur ini juga nggak mau semua orang tahu isi kotak tersebut. Bahkan White pun juga nggak dikasih tahu. White pergi ke TKP dan meminta berbagi face to face dengan Russell, yang mengizinkannya memasuki bank dan memeriksa isi kotak deposit nomor 392 yang isinya ada dokumen dari Nazi Jerman. Russell di sini memberitahu White kalau Arthur membuat bank Manhattan Trust ini dengan uang yang ia terima dari Nazi, yang mengakibatkan kematian banyak orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. White kemudian memberitahu Russell kalau Arthur akan memberinya uang yang banyak jika dia memberikan isi kotak tersebut, tetapi Russell nggak mau. Sudah mulai lelah dengan kasus ini, Frazier menyiapkan pesawat dan 2 bus sesuai keinginan Russell. Tetapi sebelumnya dia meminta Russell untuk membiarkannya masuk untuk memeriksa para sandera sebelum membiarkan para perampok pergi.
dan Russell pun membawanya berkeliling bank. Di dalam bank, Frazier bercakap-cakap dengan Russell, yang akhirnya Frazier memberitahu kalau dia adalah orang miskin. Bahkan dia belum bisa ngasih cincin kawin ke istrinya. Russell menanyakan apakah ia sayang dengan istrinya. Frazier pun menjawab, iya. Setelah berkeliling bank dan ingin kembali keluar, Frazier tiba-tiba menyerang Russell, tetapi dihentikan oleh perampok lainnya. Setelah itu, perbolehkan kembali keluar. Frazier menjelaskan kepada timnya kalau dia sengaja berusaha memprovokasi Russell dan mengambil kesimpulan kalau Russell bukanlah pembunuh. Namun tampaknya hal ini tidak terbukti ketika para perampok sengaja memperlihatkan kepada Frazier dan timnya mereka menembak salah satu kepala sandera yang ditutupi kain. Eksekusi sandera tersebut mendorong tim unit layanan darurat untuk bertindak. Mereka berencana untuk menyerbu bank dan menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan para perampok. Tetapi nggak lama kemudian, Frazier mengetahui kalau para perampok telah memasang alat pendengar pada polisi melalui sebuah kotak yang dikasih Russell. Frazier mengetahui kalau para perampok telah memasang alat pendengar pada polisi melalui sebuah kotak yang dikasih Russell. Mengetahui rencana polisi dari alat pendengar para perampok, meledakkan granat asap menyamar dan menyatu dengan para sandera, lalu keluar dari bank bersama para sandera. Polisi pun langsung menahan dan menanyai semua orang yang keluar dari bank, tetapi mereka tidak dapat membedakan yang mana yang sandera dan yang mana yang perampok, karena semuanya berpakaian sama. Sementara itu, Frazier dan timnya mulai menelusuri dalam bank dan menemukan kalau senjata perampok adalah senjata replika plastik. Mereka juga menemukan alat peraga yang menjelaskan kalau penembak yang dilakukan Russell ternyata palsu. Dan bahkan di bank ini tidak ada uang atau barang berharga yang dicuri. Dengan tidak ada cara untuk mengidentifikasi tersangka dan tidak yakin apakah kejahatan dilakukan, atasan Frazier memerintahkannya untuk membatalkan kasus tersebut. Frazier bagaimanapun juga mencari catatan bank dan menemukan kalau kotak deposit nomor 392 tidak pernah muncul di catatan bank apapun sejak bank itu didirikan pada tahun 1948. Ia pun memperoleh surat perintah penggeledahan untuk penyelidikannya. Frazier kemudian dihadapkan oleh White yang memberitahunya tentang transaksi Arthur dengan para Nazi. White mencoba membujuk Frazier untuk menghentikan penyelidikannya, tetapi Frazier menolak dan memutar rekaman yang diam-diam ketika mereka berbicara. White yang penasaran yang akan isi kotaknya menghampiri Arthur yang setelah dipaksa akhirnya mengakui kotak itu berisi berlian dan cincin KTI yang sangat mahal yang diambil dari seorang teman Yahudinya yang dikhianati kepada Nazi pada tahun 1940-an. Di scene selanjutnya, Russell mengulangi monolog yang ada di opening scenes sambil bersembunyi di balik dinding palsu yang dibangun oleh dia dan teman perampoknya di dalam ruang persediaan bank. Dia pun menunggu dan keluar seminggu setelah perampokan dengan isi kotak deposit milik Arthur, termasuk dokumen Nazi milik Arthur dan juga beberapa berlian. Dalam perjalanan keluar bank, Russell berpapasan dengan Frazier yang tidak mengenalinya dan dengan sengaja Russell menabraknya. Russell pun keluar dari bank dan memasuki sebuah van yang berisi teman-teman perampoknya, yang beberapa di antaranya telah diinterogasi oleh polisi dan lolos. Ketika Frazier membuka deposit milik Arthur nomor 392, dia menemukan cincin KTI dan catatan dari Russell yang bertuliskan ikuti cincin itu. Frazier pun akhirnya menemukan Arthur dan mendesak White untuk menghubungi kantor masalah kejahatan perang
di Departemen Luar Negeri tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Arthur. Frasier dan Michelle pun senang telah menyelesaikan kasus tersebut. Nah, di rumah, Frasier bertemu dengan istrinya yang menemukan sebuah berlian di kantongnya. Frasier kemudian menyadari kalau Russell lah menyelipkan berlian ke dalam kantongnya ketika mereka bertabrakan saat di bank. Lalu Frasier pun tersenyum akan kebaikan Russell. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Inside Man. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share this video kalau video ini bermanfaat. So, thanks for watching this video. See ya.